Pagi anak-anakku sekalian kelas 11 IPS. Jumpa lagi di pembelajaran sejarah peminatan untuk kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Babakan Madang. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian terus dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan dari KD kita yang keempat, yaitu mengenai revolusi besar dunia. Mungkin kalian harusnya masih ingat di tanggal 17 September atau kira-kira 2 minggu yang lalu, kita juga membahas revolusi besar di dunia, yaitu revolusi Rusia dan revolusi Amerika. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkannya dengan 3 revolusi terakhir, yaitu revolusi Rusia, revolusi Cina, dan revolusi Indonesia. Nah, ini ada informasi sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini. Informasinya jangan di skip ya. Jadi minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian yang kedua dengan materi KD 3.3 yaitu peristiwa penting di Eropa, dan KD 3.4 itu mengenai revolusi besar di dunia. Jadi dipersiapkannya. Nah, untuk ulangan minggu depan dikerjakannya cuma bisa sekali. Nah, bila nanti di form respon saya melihat ada seseorang yang mengerjakan lebih dari satu kali, atau bahkan ada seseorang yang menuliskan nama tapi bukan nama aslinya, tapi nama lain, nama yang gak jelas, maka ulangan harian kedua saya anggap gagal alias diulang satu angkatan, dan ulangan harian itu tidak diakui. Ulangan hariannya juga dengan soal yang berbeda. Jadi jangan sampai di minggu depan di ulangan harian yang kedua kalian melakukan berbagai macam kecurangan. Kalau sampai kelihatan ulangan satu angkatan diulang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingatkan lagi nih mengenai konsep-konsep tentang revolusi. Apa sih revolusi? Nah, jadi revolusi ini merupakan sebuah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung begitu cepat dan menyangkut landasan atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Jadi segala sesuatu yang terjadi secara cepat di dalam masyarakat itu yang disebut sebagai revolusi. Nah, bagaimana sih serba-serbi mengenai revolusi? Jadi walaupun dibilangnya secara cepat, ternyata revolusi itu ada juga yang terjadinya, ada yang lama, ada yang cepat. Jadi tergantung dari proses revolusi. Nah, proses revolusi juga ada yang terjadi secara sengaja, berarti sudah direncanakan, ada juga yang tidak sengaja. Nah, sifatnya itu kalau revolusi ada yang menggunakan kekerasan, atau ada juga yang tidak menggunakan kekerasan. Dan yang pasti tujuan dari revolusi, mau apapun revolusinya, yang sengaja atau tidak sengaja, pakai kekerasan atau tidak, cepat atau lambatnya revolusi, tujuannya cuma satu, tujuannya pasti sama, yaitu mengubah sistem lama ke sistem yang baru. Nah, yang kita akan bahas hari ini ada 3, yaitu revolusi Rusia yang ini, revolusi Cina, dan revolusi Indonesia. Ternyata di Indonesia juga terjadi revolusi. Kayak gimana sih materi 3 revolusi besar tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Tapi sebelum kita bahas, hari ini saya akan kasih tahu tugas kalian hari ini. Nah, hari ini tugasnya adalah selain kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, tugas kalian hanya mengerjakan kuis. Kuisnya di mana, Pak? Jangan di skip yuk. Jangan di skip ya. Yuk kita teruskan video ini, nanti juga saya kasih tahu kuisnya di mana. Pokoknya simak hingga akhir. Nah, ini yang pertama, revolusi Cina. Ini adalah peta Cina. Jadi kalian bisa lihat di layar, di sini ada yang disebut sebagai istana Cina, atau yang dahulu disebut sebagai istana terlarang. Nah, istana terlarang ini merupakan sebuah istana yang terletak di tengah kota Beijing dan sekarang merupakan sebuah bangunan yang dijadikan museum. Jadi buat kalian ketahui, sebelum Cina menjadi Republik Komunis pada hari ini, Cina dahulu merupakan sebuah kekaisaran besar yang berubah-ubah bentuknya. Awalnya dari kekaisaran, lalu berubah menjadi Republik Liberal, lalu nanti berubah lagi di 1949 menjadi Republik Komunis. Revolusi Cina disebut juga dengan Revolusi 1911 atau Revolusi 1911 atau Revolusi Shanghai. Nah, revolusi ini terjadi pada 10 Oktober 1911.
Kepala negara ini diperintah oleh berbagai dinasti. Kepala pemerintahannya disebut dengan kaisar. Jadi kalau dulu ada yang bilang raja, ada yang bilang tsar. Kalau di Cina nama kepala pemerintahannya adalah kaisar. Nah, dinasti kalian pasti di Cina pasti sering mendengar yang namanya dinasti-dinasti. Nah, di Cina ini dinasti yang paling terakhir berkuasa adalah dinasti Manchu, yang juga disebut sebagai dinasti Qing yang berasal dari Manchuria. Nah, nasionalisme Cina muncul karena dinasti Manchu ini dianggap sebagai suatu dinasti asing dan bukan keturunan dari asli orang-orang Cina. Jadi Manchuria ini merupakan sebuah wilayah yang dekat antara Jepang dan Rusia. Disitulah dekat-dekat Cina situ, tapi lebih pinggir ke wilayah Rusia dan wilayah Jepang itu. Nah, gara-gara orang-orang Cina yang kecewa karena dinasti Manchu bukan orang yang asli benar-benar Cina, kekecewaan juga terjadi karena Cina kalah dengan Inggris saat Perang Candu. Perang Candu itu apa sih, Pak? Perang Candu itu perang antara Inggris dan Cina. Ketika nanti Inggris memasok candu. Candu itu mungkin lebih kayak narkoba kali ya. Itu yang nanti ditentang sama orang-orang Cina. Gara-gara perang itu yang menang adalah Inggris. Nah, inilah bagaimana pemerintahan Cina. Pertama adalah berakhirnya monarki Cina. Setelah itu nanti akhirnya Cina menjadi republik. Dan Cina kembali menjadi negara komunis. Nah, latar belakang revolusi Cina yang pertama adalah pemerintahan Manchu dianggap sebagai pemerintahan yang kolot. Yang kedua adalah kekalahan Cina dalam perang Cina melawan Jepang. Latar belakang yang ketiga adalah adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela, terutama di kalangan istana Manchu. Latar belakang yang keempat adalah nanti di Cina muncul kaum-kaum intelektual Cina. Nah, kaum-kaum intelektual Cina inilah yang telah mengenal atau belajar mengenai paham-paham Barat, seperti liberalisme tentang kebebasan, nasionalisme yaitu cinta terhadap tanah airnya, dan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dari kaum intelektual inilah kemudian muncul cita-cita untuk menggulingkan pemerintahan Manchu. Latar belakang selanjutnya adalah lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu. Kenapa sih lenyap kepercayaan itu? Karena dinasti Manchu dulu pernah menghantarkan kepada kejayaan. Namun ternyata setelah kedua kaisar besarnya meninggal, kejayaan Cina harusnya makin maju, malah semakin menurun. Dan kemakmuran rakyat pun juga merosot. Itu yang membuat latar belakang dari revolusi Cina. Ini adalah tokoh-tokoh dari revolusi Cina. Ada Dr. Sun Yat-sen. Dia nih tokoh nasionalis, Mao Zedong atau Mao Zedong kalau kalian bacanya. Tapi sebenarnya bacanya Mao Zedong katanya. Ini adalah tokoh komunis sama Yuan Shikai. Jalannya revolusi Cina. Jadi kekecewaan di Cina Selatan terhadap bangsa asing dan dinasti Manchu itu terjadi saat nanti pengusaha Cina meminta izin membangun jalan kereta api. Namun ditolak. Rakyat sendiri ditolak. Malah yang membuat rakyat makin marah adalah ketika Inggris meminta izin kepada Cina mengenai pembangunan jalan kereta, malah gabungan-gabungan perusahaan asing kayak Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris malah diberikan izin. Orang asing diberikan izin, orang dalam negeri malah nggak dikasihkan izin. Nah, gara-gara itu akhirnya rakyat marah dan meletuslah revolusi Wuchang yang dipimpin oleh Sun Yat-sen dan memproklamirkanlah Republik Tiongkok. Nah, itu kan yang terjadi di Cina Selatan. Bagaimana yang di Cina Utara? Kalau di Cina Utara, Kaisar menunjuk Yuan Shikai untuk menyelamatkan dinasti Manchu dari ancaman Republik Cina. Namun, ternyata Yuan Shikai ini malah berunding dengan Sun Yat-sen dan mendukung Republik agar Cina menjadi negara yang utuh, asal dia diangkat jadi presiden. Jadi mau nih Yuan Shikai gabung sama Sun Yat-sen asalkan dia yang jadi presiden. Nah, Sun Yat-sen akhirnya pun menyetujui hal itu. Dan akhirnya ia mundur dari jabatannya sebagai presiden demi persatuan antara Cina Utara dan Cina
Selatan menjadi satu republik Cina. Dan sesuai janjinya untuk mundur setelah kekaisaran berakhir. Sun Yat-sen agar menjaga tetap dilaksanakan ajarannya, yaitu ajaran Tsai Ming-cui, yaitu nasionalisme, demokrasi dan sosialisme, mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Kuomintang yang merupakan filsafat politik untuk membuat Cina menjadi negara yang bebas, makmur, dan kuat. Nah, setelah kekaisaran Cina digulingkan, situasi Cina tidak langsung membaik. Harapannya ketika nanti republik sudah berdiri, kaisar sudah digulingkan, harusnya kan harapan mereka adalah situasi Cina sudah membaik. Namun ternyata situasinya malah belum kunjung membaik. Lalu terjadilah perang saudara antara Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek ini merupakan perwakilan dari nasionalis dengan pasukan Mao Zedong yang merupakan perwakilan komunis. Nah, perang saudara tersebut akhirnya membuat kaum nasionalis menyingkir pada 1949 ke Pulau Formosa yang pada hari ini menjadi Taiwan, negara Taiwan. Makanya nanti nggak heran kalau kalian dengar ada Cina Daratan, Cina Lautan. Kalau Cina Daratan berarti komunis, yaitu RRC. Kalau Cina Lautan berarti yang berpaham republik nasionalis, yaitu wilayah Taiwan. Dan tetap memakai negara republik, tetap pakai nama, yaitu namanya Republik Cina. Nah, pada 1 Oktober 1949, kaum komunis akhirnya mendirikan negara baru dengan nama Republik Rakyat Cina atau RRC. 10 Oktober 1911 oleh Republik Rakyat Cina, walaupun bukan berhubungan dengan kekuatan komunis, tapi tetap diperingati sebagai sebuah hari yang sakral, yaitu bernama Revolusi Xinhai. Dan kalau di Taiwan menetapkan 10 Oktober 1911 sebagai hari kemerdekaan. Inilah ada Revolusi Xinhai gambarnya, dan ada mengenai perang Candu. Apa saja sih pengaruh revolusi Cina? Pengaruh revolusi Cina adalah yang pertama, kaum komunis berkembang ke seluruh dunia, khususnya Asia. Yang kedua adalah terpecahnya Cina Daratan atau RRC yang berhaluan komunis, dan Cina Kepulauan atau Cina Lautan yang berhaluan nasionalis, yaitu negara Taiwan. Yang ketiga adalah kemunculan Cina sebagai negara komunis mengancam dominasi negara kapitalis seperti Amerika Serikat. Seperti itu. Informasi nih jangan skip ya. Nah, hari ini kan saya bilang tugasnya hanya kuis. Kuisnya nanti berbasis Quizizz, bukan Google Form, tapi kuisnya adalah berbasis Quizizz. So, nanti di Quizizz-nya silakan tulis nama lengkap dan kelas ya. Contohnya adalah tadi, bisa lihat di layar, Dodi Lintar, strip 11 IPS 4. Harus data yang benar ya. Nama dan kelasnya harus data yang benar. Nggak boleh bohong-bohongan. Oke? Linknya mana Pak? Jangan di skip. Yuk kita teruskan video ini. Nanti juga saya kasih tahu linknya. Oke? Jadi kalian udah tahu kan di Quizizz, tapi linknya mana? Jangan di skip. Nanti saya kasih tahu. Oke? Selanjutnya mengenai revolusi Rusia. Ini adalah peta Rusia. Nah, di layar kalian bisa lihat ini merupakan Istana Winter Palace sebagai tempat kediaman Kaisar Rusia pada musim dingin. Jadi kalau tiap musim biasanya katanya sih tiap istananya beda-beda. Kalau untuk musim dingin ada namanya Istana Winter Palace. Nah, istana ini merupakan istana yang mencerminkan bagaimana kekuatan dan kekuasaan Kaisar. Namun di istana ini juga lah menjadi awal terjadinya dan menjadi ikon dari revolusi Rusia dalam menurunkan monarki. Apa saja latar belakangnya? Yang pertama adalah keinginan rakyat untuk akan pemerintahan yang liberal atau pemerintahan yang bebas. Yang kedua, kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan reaksioner dari Tsar. Jadi buat kalian ketahui, nama Raja
Nama sebutan raja di Rusia namanya adalah Tsar. Nah, Tsar ini, Tsar terakhirnya itu Tsar Nicholas II atau Tsar Nikolai II, merupakan seorang raja yang sangat otoriter atau sangat sangat otoriter, sangat benar-benar bisa dibilang sebagai raja yang kejam terhadap rakyatnya. Makanya rakyat tuh pengennya pemerintahannya yang liberal dan terbebas dari pemerintahan yang reaksioner, pemerintahan yang kejam dari Tsar ini. Nah, yang ketiga terbelakang adalah tuntutan tentang perbaikan nasib kaum buruh dan tani. Yang keempat adalah kekalahan Rusia dalam perang Rusia-Jepang tahun 1905 hingga melemahkan pemerintahan Tsar sehingga kaum revolusioner berani memberontak. Latar belakang yang terakhir adalah peristiwa Minggu Berdarah yang meluapkan semangat revolusioner. Jadi Minggu Berdarah ini terjadi di tahun 1905. Ini merupakan sebuah peristiwa ketika para buruh yang kecewa terhadap Tsar akhirnya melakukan demonstrasi di hari Minggu. Nah, ternyata demonstrasi ini untuk biar dibubarkan malah tadi saya bilang memang karena rajanya yang keras, kejam, akhirnya mereka ditembak-tembaki. Benar-benar ditembak-tembaki secara bebas yang membuat nanti ini disebut sebagai Minggu Berdarah karena memang ditembak-tembaki akhirnya di jalan berlumuran darah. Gara-gara inilah semangat untuk melakukan revolusi di Rusia makin menyala. Nah, ini adalah foto Tsar dan keluarganya. Yang laki-laki di tengah itu adalah Tsar Nikolai II di foto kiri. Di foto kanan ini merupakan foto Rasputin. Jadi Rasputin ini merupakan penasehat spiritual keluarga Tsar. Jalannya revolusi Rusia. Jadi pada awal abad ke-20, industri dan pertanian di Rusia maju pesat. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Tsar Nikolai II yang senantiasa memajukan perekonomian dengan jalan meningkatkan produksi pertanian dan memajukan industri. Namun di lain pihak, Tsar mengekang kehidupan politik rakyatnya, sehingga muncul golongan buruh atau proletar yang menuntut hak-hak politik rakyat. Pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 1965, ribuan pekerja berdemonstrasi di depan istana dan diterima dengan tembakan sehingga lebih dari 1.000 orang meninggal dunia dan sekitar 2.000 orang luka. Nah, peristiwa tanggal 22 Januari inilah yang disebut dengan peristiwa Minggu Berdarah dan menimbulkan kemarahan terhadap rakyat. Jalannya revolusi. Jadi revolusi Rusia ini terbagi menjadi dua. Ada revolusi Februari 1917 dan revolusi Oktober 1917. Kita akan bahas mengenai revolusi yang pertama, yaitu revolusi Februari 1917. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah puluhan ribu warga Petrograd atau Saint Petersburg turun ke jalan memprotes kekurangan makanan yang mereka derita dikarenakan pemerintahan Tsar Rusia yang korup. Revolusi ini akhirnya berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II dan mengakhiri era pemerintahan para Tsar atau kaisar negeri itu. Nah, karena memang kenapa sih mereka ini pengen Tsar Nicholas II ini turun? Karena Nicholas II berkali-kali membubarkan Duma atau parlemen Rusia yang dibentuk setelah revolusi 1905. Karena keputusan Duma atau Dewan Rusia ini selalu bertentang dengan kehendaknya. Kan yang namanya raja itu pasti harusnya ada dewan lainnya yang sebagai penengah atau sebagai penyeimbang pemerintahan. Nah, tapi Nicholas II malah selalu membubarkan Duma atau Dewan Rakyat ini yang bisa kita lihat bahwa ini adalah pemerintahan yang otoriter, absolut. Dia nggak mau ada sebuah aturan atau undang-undang yang mengekang dia. Dia pengennya semua menjadi sesuai dengan kehendak dia. Gara-gara itu akhirnya rakyat makin marah lah. Nah, politik yang tidak stabil membuat perekonomian Rusia juga hancur. Ditambah kerugian yang diderita Rusia akibat bergabung dengan Perang Dunia I. Setelah tersingkirnya Tsar Nicholas II, Vladimir Lenin, pemimpin Partai Bolshevik, kembali dari pengasingannya di Swiss dan memimpin revolusi komunis di Rusia. Nah, dampak dari revolusi Februari 1917 adalah abdikasi Tsar Nicholas II atau berakhirnya pemerintahan Tsar Nicholas II. Lalu runtuhnya kekaisaran Rusia dan berakhirnya dinasti Romanov.
Revolusi yang kedua adalah revolusi Oktober. Jadi kalau tadi revolusi Februari itu mengakibatkan Kerensky sebagai presiden Rusia, membuat Rusia yang dari awalnya pemerintahan kekaisaran menjadi republik liberal. Nah, mulailah muncul revolusi Oktober 1917 atau yang dikenal sebagai revolusi Bolshevik. Revolusi Bolshevik atau dikenal juga dengan revolusi Oktober adalah revolusi yang dilakukan oleh pihak komunis Rusia di bawah pimpinan Lenin. Nah, setelah merebut kekuasaan di Petrograd, ibu kota Rusia kala itu, mereka menggulingkan pemerintahan nasionalis bawah pimpinan Alexander Kerensky yang mulai memerintah sejak bulan Februari 1917. Pemerintahan ini diangkat setelah Tsar Nicholas II dari Rusia turun tahta karena dianggap tidak kompeten. Nah, kesengsaraan pekerja dan tentara menyebabkan kekacauan di jalanan yang disebut sebagai July Days. Pemerintahan sementara dari Komite Eksekutif Soviet seluruh Rusia memerintahkan serangan bersenjata terhadap para demonstran yang menewaskan ratusan orang. Selain tadi ada penewasan ratusan orang terhadap karena kesengsaraan pekerja dan tentara, salah satu penyebab lainnya dari revolusi Oktober 1917 ini adalah skandal Kornilov. Nah, akibat revolusi ini, Amerika Serikat yang saat itu sedang menjalankan perjanjian dengan pemimpin Rusia, yaitu Tsar Nicholas II, secara otomatis kehilangan perjanjian tersebut karena kaum Bolshevik mengambil alih pemerintahan dan menghilangkan kuasa dari Tsar Rusia pada saat itu. Ini mengenai revolusi Rusia. Yang gambar kiri bisa kalian, yaitu revolusi Rusia didukung oleh para buruh. Nah, yang gambar kedua adalah Vladimir Lenin. Yang ini nih adalah tokoh yang mempelopori revolusi Rusia. Pengaruh revolusi Rusia ada 3. Yang pertama adalah pemerintahan Tsar dihapuskan. Yang kedua, munculnya semangat kaum petani dan buruh untuk meruntuhkan kapitalis dan imperialis. Karena kan kalian bisa lihat bahwa proses revolusi Rusia banyak dilakukan oleh buruh dan petani yang merupakan 2 golongan yang sangat menderita karena pemerintahan Tsar. Makanya akhirnya mereka melakukan perlawanan. Ketika seseorang ditindas, seseorang ditekan terus, pasti melakukan perlawanan. Nah, inilah mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Rusia pada saat itu. Dan yang terakhir adalah karena revolusi Rusia ini akhirnya nanti mulai Oktober 1917 di bawah pimpinan Lenin, Rusia menjadi negara yang awalnya pada Februari Republik Liberal menjadi Republik Komunis. Dan muncullah sebuah kekuatan baru dan negara baru yang bernama Uni Soviet yang berhaluan komunis. Ada informasi lagi nih, jangan di skip. Oh iya, pada belum absen kan? Nah kan kalau kalian lihat di absen biasa, mungkin kalau kalian buka link, absennya saya tutup. Saya sengaja nih, karena belum pada absen, jadi saya menerapkan absennya ini berbeda. Khusus hari ini, silakan kalian absen di kolom komentar video YouTube ini dengan format nama, kelas, baru tulis hadir. Bisa lihat di contohnya yaitu Dodi L 11 IPS 4 underscore hadirs. Pak, linknya mana pak? Ntar dulu linknya, nanya-nanya link mulu. Jangan di skip, kita lanjutkan video ini. Nanti juga saya kasih tahu linknya. Jangan lupa absen di kolom komentar YouTube, oke? Selanjutnya yaitu revolusi yang terakhir, revolusi Indonesia. Ini merupakan peta Indonesia. Nah, kalian kenalkah orang ini? Nah, orang ini adalah Bung Tomo. Bung Tomo merupakan pemimpin pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo inilah yang mengobarkan semangat arek-arek Surabaya. Dikenang karena seruan-seruan pembukanya yang penuh dengan semangat. Mungkin kalau kalian tentang pertempuran Surabaya, kalian ingat mengenai bagaimana nanti orang arek-arek Surabaya merobek bendera Belanda. Kan kalau bendera Belanda merah putih biru. Nah, karena kita sudah merdeka, tapi ternyata mereka masih mengibarkan bendera Belanda, akhirnya ntar ada orang Surabaya yang merobek warna birunya jadi warna merah
putih, yaitu bendera Indonesia. Latar belakang revolusi Indonesia. Jadi munculnya kaum intelektual atau kaum elit baru ini karena memang merupakan orang-orang yang memperoleh pendidikan barat. Nah, mereka memperoleh pendidikan barat karena memang kebijakan Belanda yaitu mengenai politik etis yang memperbolehkan orang-orang Indonesia mengenyam dunia pendidikan barat, bahkan sampai keluar negeri. Nah, mereka ini belajar sampai di luar negeri atau belajar di dalam negeri. Mereka juga membaca buku-buku mengenai paham-paham baru di dunia. Makanya nanti di tokoh-tokoh Indonesia berkembanglah paham-paham baru seperti sosialis, komunis, dan nasionalis. Nah, selain itu, karena memang mereka akhirnya tercerdaskan dan tercerahkan karena membaca buku dan mengetahui ilmu pengetahuan, akhirnya mereka tersadarkan untuk bersatu melawan Belanda dan muncullah sebuah tuntutan kemerdekaan yang diserukan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Nah, Perang Dunia II yang ditandai dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah nanti Perang Dunia II kan nanti akhirnya Belanda pergi, Jepang yang menjajah Indonesia kan. Nah, habis itu nanti 1945 karena Jepang sudah kalah, sudah menyerah kepada sekutu, menyebabkan kekosongan pemerintahan atau vacuum of power. Jadi mengambil kesempatan dalam kesempitan, mumpung Jepang lagi nggak ada nih, mumpung negara lagi kosong nih, nggak ada yang nguasain, kita proklamasikan aja kemerdekaan. Itu namanya vacuum of power. Nah, akhirnya itu mengenai latar belakang revolusi Indonesia. Nah, ini adalah beberapa peristiwa revolusi Indonesia. Ada peristiwa Bandung Lautan Api dan peristiwa Medan Area. Jalannya revolusi. Jadi pada pertengahan tahun 1945 kan Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, akhirnya nanti Jepang harus menyerahkan Indonesia kembali kepada sekutu. Salah satu negara sekutu ya Belanda. Jadi Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Nah, pada saat itu terjadi kekosongan pemerintahan. Soekarno dan Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena didesak oleh golongan muda. Setelah Indonesia merdeka, Belanda datang ke Indonesia kembali pada September 1945. Ternyata ketika Belanda datang kembali, Belanda tidak mengakui kemerdekaan dan berupaya menguasai kembali Indonesia. Akhirnya 14 September 1945, tentara Inggris di bawah pimpinan Mayor Gerald tiba di Jakarta. Kedatangan tentara Inggris ini diboncengi oleh Netherlands Indian Civil Administration atau NICA atau pemerintahan sipil Belanda. Nah, kedatangan NICA dan tentara Belanda ini mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Ntar banyak perlawanan-perlawanan. Ada pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Merah Putih di Manado, dan pertempuran-pertempuran lainnya. Nah, selain ada dari Indonesia, ternyata Belanda juga menyerang Indonesia. Belanda melancarkan 2 kali agresi militer, yaitu agresi militer 1 pada 1947 dan agresi Belanda 2 pada 1948. Nah, perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan ini disebut dengan revolusi kemerdekaan atau revolusi nasional atau revolusi Indonesia. Jadi revolusi Indonesia adalah bagaimana upaya Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proses yang panjang, karena pertempuran, perjanjian-perjanjian, contohnya perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, konferensi Inter-Indonesia, akhirnya nanti Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1449 melalui konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Pengaruh revolusi Indonesia yang pertama adalah bangsa Indonesia merdeka setelah ratusan tahun dijajah bangsa asing. Benar-benar merdeka tanpa intervensi negara lain. Yang kedua adalah Indonesia menerapkan sistem demokrasi dalam berpolitik, menggantikan sistem monarki dan sistem kolonial. Dan yang terakhir adalah cita-cita membentuk pemerintahan sendiri terwujud dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itulah mengenai pengaruh revolusi Indonesia terhadap Indonesia sendiri. Informasi lagi nih,
Nah, kan tadi saya bilang kita kuisnya berbasis Quizizz. Sekarang saya kasih tahu linknya. Linknya bisa kalian lihat di layar. https://2 quizizz.com/join GC sama dengan 0298795 atau kalian bisa ke sebuah link atau sebuah web yang bernama joinmyquiz.com dan masukkan kode 0298795 Nah, nanti pas kalian sudah masuk ke Quizizz-nya, kalian harus menuliskan nama. Nah, di situ kalian harus tulis nama yang lengkap dan data yang benar, bukan nama bohongan atau nama orang yang kalian aku-aku. Oke? Contohnya adalah Dodi Lintar strip 11 IPS 4. Silakan masuk ke kuis tersebut dan kerjakan dengan bersungguh-sungguh. Setiap soal ada batasan waktu ya. Jangan lupa absen di kolom komen video YouTube ini. Nah, linknya ini akan saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Kalau kalian mager, kalian bisa masuk ke deskripsi video di bawah ini. Oke? Sekian materi kita pada hari ini. Semoga materi kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan yang pasti selesaikan tugas-tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.